Next. Boleh, next slide. Sebelumnya. Oke. Nah, ini mungkin yang saya ceritakan sedikit ya. Jadi ini beberapa kalinya saya keluar negeri. Nah, alhamdulillah ini ke Eropa ya, ke Paris. Akhirnya cita-cita saya selama masih kecil, saya tuh ingin banget ke Paris, tapi karena belum punya uang dan belum punya waktu ataupun kesempatan, ternyata ketika saya masuk ke Telkom Group, dan waktu itu di tahun pertama saya achieve over target ya. Saya achieve di tahun pertama sales 32 miliar, akhirnya saya dan beberapa tim yang achieve target mendapat kesempatan untuk jalan-jalan ke beberapa negara di Eropa, yaitu ke Paris, ke Perancis, ke Parisnya, Zurich, Swiss, Belanda, Amsterdam. Gitu. Oke, next. Oke. Ya. Ini slide yang ingin saya lebih detailkan mungkin ya ke adik-adik mahasiswa, Bapak Ibu mahasiswa juga yang hadir di sini. Nah, kemarin untuk apa aja sih yang akan saya sharingkan gitu ya di acara orasi ilmiah Yudisium pada hari ini? Ya, beberapa ya. Tadi saya sudah menyampaikan apa saja kegiatan saya, kemudian bagaimana persaingan dunia usaha, apa aja yang harus disiapkan, dan apa aja sih motivasi yang harus dimiliki oleh adik-adik mahasiswa ke depan gitu ya. Nah, kalau kita lihat ya gambar ini, mungkin beberapa udah sering melihat ya, kenapa sih kita ingin sukses, bagaimana sih kita ingin sukses, kita ingin lebih baik daripada sebelumnya. Nah, sebenarnya dari gambar ini bisa kita jadikan momentum atau jadikan step by step ya. Kalau kita sudah berhasil keluar dari zona nyaman, kemudian kita learning zone, kemudian kita akhirnya tumbuh, insya Allah kita akan bisa menjadi lebih baik daripada kita yang sebelumnya. Kayak gitu. Nah, yang perlu dimiliki oleh adik-adik mahasiswa sekalian, kalau masalah teori, kalau masalah akademis atau intelijensi, saya yakin ya, dari tadi saya menyimak banyak yudisi, banyak mahasiswa-mahasiswa yang ikut yudisium kali ini, IPK-nya luar biasa, sampai tadi ada IPK 3,93 dan sebagainya, lulus dengan predikat memuaskan, pujian, cum laude, dan juga waktu tempuh pendidikannya juga luar biasa cepat gitu ya. Dulu saya lulus dari FEB UNED, kebetulan IPK-nya tidak setinggi teman-teman yang tadi gitu ya. Ya insya Allah cukuplah untuk mendaftar pekerjaan begitu. Nah, salah satu yang perlu adik-adik juga miliki adalah soft skill atau apa sih gitu ya, skill-skill atau potensi-potensi yang sebenarnya adik-adik harus punya dan bisa keluarkan untuk mendapat atau mendaftar pekerjaan nantinya. Nah, ini saya pelajari gitu ya, utamanya mungkin adik-adik nih udah memplanning sebentar lagi lulus, apakah langsung bekerja, ataukah mau S2, ataukah mau bekerja di Jember kalau memang asli Jember, atau mau keluar dari Jember, mau keluar dari Jawa Timur, atau bahkan keluar negeri. Itu bebas ya, itu pilihan yang perlu adik-adik atau rekan-rekan planningkan dan rencanakan, pastikan dari sekarang. Nah, bagaimana sih untuk kita menilai diri kita itu bisa jadi lebih baik daripada sebelumnya? Nah, kalau dilihat dari gambar ini, minimal gini deh, sekarang kita kan ada di posisi nyaman ya. Kita di Jember atau mungkin kumpul dengan orang tua, sudah banyak fasilitas, nggak istilahnya makan juga nggak akan kekurangan dan segala macamnya. Nah, kalau adik-adik udah merasa mencoba melakukan sesuatu yang baru dan merasa itu takut, merasa ragu, merasa bisa nggak ya? Nggak mungkin deh kayaknya. Itu sebenarnya udah poin bagus yang adik-adik punya, bahwa adik-adik sudah mencoba untuk melakukan sesuatu di luar batas kemampuan dari adik-adik atau rekan-rekan sekalian. Lanjut, ketika sudah berani menghadapi rasa takut itu, kemudian kita belajar bagaimana meningkatkan skill, bagaimana menjalin networking, dan segala macamnya, dan akhirnya nanti suatu saat adik-adik atau rekan-rekan akan mencapai kesuksesan, insya Allah sesuai dengan apa yang diharapkan. Kalaupun tidak sesuai dengan rencana, insya Allah itu sudah posisi atau kondisi yang terbaik yang Allah atau Tuhan berikan kepada kita. Mungkin bisa next. Lanjut ya. Oke. Sebelum masalah ke personal branding ya, gini, untuk adik-adik yang masih S1 ini kan mungkin ya banyak yang
sekarang mau kerja nih gitu kan, kira-kira bingung, aduh aku kerja di mana ya, mau kerja apa ya gitu ya. Nah sebelum melangkah untuk nyari kerja gitu ya, saya mungkin lebih suka ngomong gimana sih caranya menghasilkan atau mendapatkan pendapatan. Nah mendapatkan pendapatan itu kan banyak ya macamnya, bisa kita kerja, ikut orang atau ikut perusahaan. Kalau kerja, entah jadi PNS, di BUMN, menjadi dosen, menjadi polisi, TNI, pegawai swasta, dan segala macamnya. Selain itu, bisa juga nih, selain kerja, kita buka usaha sendiri, gitu ya. Atau kita sebagai profesional yang dibayar sesuai dengan jasa yang kita punya. Atau sekarang nih yang lagi hits, yang lagi viral, saya punya keahlian nih di bidang komunikasi, makeup artist misalnya, atau videografi dan segala macamnya, jadi content creator, why not gitu loh. Jangan beranggapan, ya tapi kan udah banyak ya Kak ya yang jadi content creator, telat dong kita. Nggak ada kata telat adik-adik. Selama kita mencoba, selama kita konsisten, rezeki itu sudah Allah, sudah Tuhan yang mengatur. Mulai aja selama konsisten, insya Allah akan ada rezekinya sendiri gitu. Dan kemudian ketika ini ya, misalnya mencari kerja gitu. Oke, pengen PNS, pengen BUMN. Nah, biasanya untuk rekrutmen BUMN sama PNS ini kan seringnya dilakukan secara massal, kayak beberapa waktu lalu kan ada perekrutan massal BUMN ya, atau perekrutan bersama BUMN. Prosesnya panjang, atau rekrutmen Bank Indonesia juga prosesnya panjang ya, dari proses seleksi administrasi, kemudian psikotes, sampai potensi akademik, dan lain sebagainya, kemudian fokus group discussion, yang akhirnya sampai wawancara. Nah, kenapa sekarang di slide saya bilang personal branding, ini juga salah satu hal yang paling penting yang harus dimiliki oleh adik-adik atau rekan-rekan serta Bapak Ibu sekalian ya. Personal branding ini penting banget. Nah, karena biasanya di level wawancara ini, calon-calon pekerja, calon-calon staff ya, ini sering gagal. Bukan karena kita atau calon peserta atau calon pegawai itu value-nya kurang, enggak. Tapi kurang bisa menjual diri ya. Dalam arti menjual diri, menunjukkan persona atau potensi yang dimiliki sesuai nggak sih sama kebutuhan yang diinginkan rekruter, diinginkan oleh perusahaan gitu. Oke, boleh next. Oke. Nah, saya sendiri menyematkan beberapa branding saya, apa yang saya lakukan. Saya seorang public speaker, saya seorang dosen, saya profesional di dunia industri juga, seorang pegawai juga, dan saya seorang entrepreneur. Next. Oke. Nah, kalau katanya Panji Pragiwaksono ya, apa sih personal branding itu? Gampangnya adalah personal branding adalah kegiatan kita bilang sama dunia kita tuh siapa gitu, supaya kita mendapatkan peluang yang kita inginkan. Next. Oke, dan kenapa harus punya personal branding? Nih ya, kalau di wawancara, ada mahasiswa lulusan yang sama-sama IPK-nya tinggi 3,5 sekian. Atau ada mahasiswa yang IPK-nya 3,7, satunya 3,5 atau 3,3. Tetapi si mahasiswa yang IPK-nya mungkin di bawah pesaingnya ini ya, cuman dia bagus nih personal branding-nya, wawancaranya bagus, diksi-diksi yang dia sampaikan, kemudian tata cara dia, cara komunikasinya bagus, akhirnya bisa mengambil hati rekruter, dan akhirnya bisa jadi dia yang kepilih. Karena dianggapnya oleh human capital atau rekruter itu orang-orang yang cukup punya skill di komunikasi atau bisa menyampaikan gagasannya, berarti minimal dia akan bagus nih gitu untuk kerja dalam tim gitu. Karena di dunia kerja itu kita nggak bisa kerja sendiri ya. Kita teamwork pasti. Dan komunikasi itu penting dalam dunia kerja dan dalam dunia persaingan gitu. Kemudian ini, peluang itu harus dicari, tapi dengan kita punya personal branding, kita nggak usah susah-susah promo sana sini. Kalau kita udah punya branding ini kayak Atta, Raffi, dan mungkin selebgram ataupun siapapun ya, yang misalnya adik-adik di sini yang hobi atau jago fotografi, videografi, udah terkenal nih gitu kan, wah si A nih jago fotografi, nanti kalau misalnya mau foto wisuda aku pakai dia lah, atau misalnya antar aku kalau mau nikahan pakai dia aja lah MC-nya. Nah itu berarti personal branding dari rekan-rekan atau adik-adik sekalian itu udah terbentuk dengan baik. Kemudian
agar peluang yang datang sesuai dengan yang kita inginkan, menjadi unik dan berbeda, serta ini menjadi modal awal untuk menjadi sukses. Next. Oke, bagaimana membangun personal branding? Next. Oke. Nah, gampangnya adalah gimana sih membangun personal branding? Itu kan berarti membangun apa nih yang bagus yang pengen kita sampaikan keluar, gitu kan? Cara gampangnya minimal kita menganalisis SWOT. Ini kalau yang udah dapat pelajaran manajemen, biasanya tahu ya untuk SWOT, apa kekuatan kita, kelemahan kita, peluang ke depan seperti apa, dan bagaimana persaingannya. Dari kita tahu kekurangan dan kelemahan kita, itu akan membuat kita bisa memutuskan kita baiknya melangkah seperti apa ke depan. Gitu. Karena di wawancara kerja, selalu pasti yang ditanya, salah satunya, coba jelaskan apa sih kekuatan dan kelemahan kamu. Coba sebutkan 3 hal yang mencerminkan kekuatan dan kelemahan kamu. Itu pasti dipertanyakan. Jadi sangat penting banget adik-adik atau rekan-rekan mahasiswa, calon wisudawan wisudawati di sini untuk tahu ya bagaimana SWOT dari diri kita masing-masing. Next. Oke. Ini yang perlu saya nggak bosan saya ingatkan juga ya, khususnya kepada adik-adik nih, kalau yang lulusan S1 biasanya kebanyakan Gen Z ya, rata-rata usianya 20 atau 2-25 lah gitu ya, yang memang sangat dekat sekali dengan media sosial gitu ya. Kalau dulu saya ada Facebook, mungkin rekan-rekan atau adik-adik mahasiswa di sini, Instagram, ada TikTok, ada Line, dan sebagainya. No hate speech. Jangan sekali-kali buat hate speech, meskipun kita nggak suka gitu ya, sama satu tokoh atau apa, disimpan aja lah gitu. Karena zaman sekarang jejak digital tuh jahat banget gitu ya. Kemudian media sosial adalah CV kita. Nah, kenapa saya bilang begitu? Karena di setiap seleksi administrasi kita selalu diminta mengisi ya, selain biodata diri kita nih, nama, alamat, telepon gitu ya. Kita selalu diminta juga mengisi apa sih akun media sosial kita, entah itu Facebook, entah itu LinkedIn, entah itu Twitter, Instagram, dan itu akan menjadi salah satu screening ya dari pihak rekruter melihat nih gitu personal atau pribadi dari calon pegawai ini gimana sih gitu. Kira-kira anaknya ada yang sesuai dengan yang kita butuhkan atau jangan-jangan wah sering hate speech nih, wah sering ini nih segala macam. Itu hati-hati ya, itu akan merugikan adik-adik sekalian gitu. Ya usahakan untuk memposting-posting sesuatu yang positif. Kalaupun ada sesuatu yang nggak enak, nggak usah lah, kurangilah untuk menampilkan sesuatu yang istilahnya misalnya lagi ini ya, kalau misalnya adik-adik nih yang punya pacar tengkar sama pacarnya, aduh jadi di status nih gitu kan, kesel segala macam, berharap dia mengerti perasaan kita, nggak. Itu kurangi ya, rekan-rekan. Kita berusaha untuk seprofesional mungkin. Media sosial, akun sosial media kita itu adalah juga CV kita. Citrakan diri secara positif dan lakukan dengan konsisten. Next. Oke, nah ini mungkin beberapa contoh ya dari beberapa tokoh dan juga teman-teman saya. Nih, kalau yang pertama, ini akun media sosial saya, Yona_Zenia. Jadi kalau adik-adik mau kenal lebih dekat dengan saya atau mau sharing-sharing ya, karena saya juga aktif di kealumnian, keluarga alumni Fakultas Ekonomi dan Bisnis, dan juga keluarga alumni Universitas Jember, mau tanya-tanya tentang alumni maupun kesempatan kerja maupun senior-senior, boleh DM saya, boleh minta nomor WA saya, silahkan visit Instagram saya gitu ya. Kemudian ada beberapa, misalnya nih, kayak tadi gitu ya, personal branding di Instagram nih. Kira-kira misalnya adik-adik pengen dikenal sebagai communication facilitator, cantumkan gitu kan di Instagram gitu kan. Kemudian uploadlah kegiatan-kegiatan yang memang mendukung atau mencitrakan teman-teman atau adik-adik sebagai communication facilitator. Kemudian misalnya ini nih Prita Gozi ya, mungkin sudah banyak yang tahu, seorang financial planner gitu kan, dan lain sebagainya. Mungkin next. Oke, ada MUA gitu ya, Benura Sumba. Oki Setiana Dewi, ustazah ya, selain dia sebagai ustazah perempuan yang cukup terkenal, dia juga memiliki beberapa lini yang dia juga cantumkan di Instagram. Atta Halilintar yang kita nggak perlu bahas ya. Oke, next.
Oke. Yang jelas, kita merencanakan sesuatu harus kita eksekusi ya, dengan segera dan sebaik-baiknya. Next. Oke, deskripsikan personal kita. Nah, ini bisa tadi melalui CV gitu ya, kita upload sesuatu yang ingin dunia tahu siapa kita gitu kan di media sosial, atau misalnya sekarang kan udah zamannya TikTok, video YouTube segala macam ya. Kalau misalnya rekan-rekan punya percaya diri yang oke gitu ya, tampilkan apa yang bisa adik-adik tampilkan di konten-konten di TikTok ataupun di YouTube misalnya. Next. Oke. Nah, selanjutnya ini akun YouTube saya ya, boleh adik-adik atau rekan-rekan UDC untuk bisa visit atau subscribe di akun channel YouTube saya yang baru, Yona Zenia. Ini yang tadi saya sampaikan. Untuk public speaker, saya sekarang sedang memulai merintis untuk menjadi seorang content creator di YouTube ya, khususnya untuk edukasi dan informasi. Oke, next. Oke, ini mungkin slide terakhir ya dari orasi saya. Oke, ya. Oke, Mbak Lucy izin 5 menit lagi ya. Saya cepatkan, mohon maaf. Oke, yang penting sekali lagi saya sampaikan ya, selamat kepada para UDC, calon-calon wisudawan maupun wisudawati, mahasiswa-mahasiswa yang sudah berhasil lulus ya dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis hari ini, tahun ini atau periode ini gitu ya. Ingat, selain hard skill yang adik-adik punya, tolong banget untuk bisa meningkatkan soft skill yang adik-adik punya, karena soft skill itu sangat penting ya di dunia kerja, di dunia usaha maupun sebagainya gitu kan. Kemudian bagaimana sih meningkatkan soft skill? Banyak ya. Salah satunya saya selalu sampaikan, nah apalagi ini yang baru lulus dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, mari bergabung bersama keluarga alumni Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Karena disitulah salah satunya adik-adik akan bisa mendapatkan networking yang insya Allah berguna, baik untuk usaha maupun jenjang karir ke depan, gitu ya. Dan saya juga ingin sampaikan juga ya, anak-anak muda sekarang gitu ya, dengan berkembangnya informasi yang sangat mudah didapatkan, tolong jangan mudah untuk mengikuti tren-tren yang sedang viral. Nah, contohnya nih kalau misalnya tren-tren anak Jaksel gitu ya, sering dengar nih ya kalau di dunia kerja nih, gitu kan, aduh, bos aku lagi banyak nih ngasih kerjaan, gue jadi burn out nih, gitu kan. Belum lagi di luar jam kantor, harus tiba-tiba ngirim report malam-malam. Gimana gue bisa punya work-life balance gitu kan. Apalagi kayaknya sekarang gue ngadepin atau masuk di usia quarter life crisis nih gitu ya. Waduh nggak bisa nih, gue butuh healing nih 6 bulan gitu kan. Ya bukan healing ya, silakan gitu. Healing bukannya jadi makin fresh, jadi pusing gitu ya. Healing 6 bulan ya langsung dipecat ya adik-adik. Jadi intinya apa? Tren-tren seperti itu yang saya takutkan itu akan seolah-olah melegitimasi atau mendukung kemalasan yang kita punya gitu ya. Insya Allah nggak mungkin burnout lah ya, nggak mungkin kita nggak punya work-life balance sih. Apalagi kan kalau dunia kerja misalnya di kantor gitu ya, dari jam 8 sampai jam 5, waduh, kok kayaknya waktu aku banyak diatur sama kantor ya, aku pengen buka usaha aja deh, biar bisa ngatur waktuku sendiri gitu. Silahkan kalau misalnya adik-adik mau buka usaha, tapi jangan sampai pilihan yang adik-adik atau rekan-rekan itu ambil itu karena ingin mendapatkan hasil yang lebih baik, tapi dengan usaha yang seminim-minimnya. Jangan. Kalau dari pekerja kemudian pengen menjadi pengusaha atas dasar hanya karena biar punya waktu luang lebih banyak, salah besar. Karena seorang pengusaha, apalagi kalau misalnya adik-adik sebagai CEO, nih, bukan hanya dari jam 8 atau sampai jam 5 ya, tapi 24 jam adik-adik harus bekerja dan memikirkan gitu kan, nasib bukan hanya nasib kita sendiri tapi nasib karyawan-karyawan kita. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika banyak kesalahan dalam penyebutan nama maupun penyampaian. Semoga apa yang saya sampaikan bisa menjadi
manfaat ya untuk kita semua. Dan sekali lagi saya nggak capek-capek untuk mengajak gitu ya, utamanya yang adik-adik S1 baru lulus nih yang muda-muda, mari bergabung di keluarga alumni Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Karena kami masih butuh anak-anak yang muda yang kreatif yang bisa mengembangkan keluarga alumni Fakultas Ekonomi dan Bisnis gitu ya. Dan satu lagi, tolong adik-adik banggalah dengan alma mater kita, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, karena setidaknya dengan lulus dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, kita secara administrasi juga bisa untuk melangkah ke jenjang yang lebih baik atau lebih bagus ke depannya. Mungkin itu aja. Terima kasih atas waktu yang diberikan dan kesempatan yang luar biasa ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi dan selamat kembali untuk seluruh wisudawan dan wisudawati. Terima kasih. Berikutnya, penyerahan sertifikat dari Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember kepada perwakilan alumni. Dipersilakan. Berikut kami sampaikan sertifikat penghargaan kepada Mbak Melena. Terima kasih atas semua ilmunya dan semoga sukses selalu. Amin, amin, Ibu. Terima kasih. Rapat Senat Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember ditutup oleh Ketua Senat. Dengan mengucap Alhamdulillahirrahmanirrahim, rapat terbuka Senat Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember dengan acara tunggal Yudisium Program Pasca Sarjana, Sarjana dan Ahli Media Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember periode 5 tahun akademik 2021-2022. Saya nyatakan ditutup. Acara selesai. Waktu kami kembalikan kepada Bisnis Universitas Jember untuk perekonomian dan bisnis dunia. Jaya selamanya. Pembacaan doa kepada petugas kami bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita sejenak berdoa, mudah-mudahan selesainya acara edisi ini mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Doa akan saya pimpin secara Islam dan yang terakhir masalah Islam mohon berdoa untuk menyelesaikannya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika al-karim wa li 'azimi subhanaka la nuhsi sana'an 'alaika kama asnaita 'ala nafsika wa lakal hamdu wa lakal hamdu idza radita wa lakal hamdu ba'da ridha. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, ya Tuhan kami, pada hari yang penuh kebahagiaan serta berkah dan rahmat-Mu ini, kami keluarga besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember berkumpul di tempat ini dengan penuh ketundukan dan kehusuan, memanjatkan puji dan syukur kehadirat-Mu atas limpahan nikmat dan karunia-Mu yang tak terhingga. Kami memanjatkan doa permohonan kepada-Mu, ya Allah. Ya Allah yang Maha Kuasa, berikanlah kepada kami kemampuan untuk selalu menyukuri nikmat-Mu yang telah Engkau anugerahkan kepada kami dan kepada kedua orang tua kami, kepada para pejuang dan pahlawan semua bangsa kami, serta kepada para pemimpin kami. Ya Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, pada hari ini kami keluarga besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember mengadakan yudisium pasca sarjana, sarjana dan ahli media
dengan segala kerendahan hati kami memohon kepadamu ya Allah, mudah-mudahan semua ilmu yang diperoleh oleh para lingkungan selama mengikuti pendidikan di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember dalam semua jenjang dan strata menjadi ilmu yang bermanfaat baik untuk diri mereka, keluarga dan lembaga mereka maupun bagi masyarakat, agama, nusa, bangsa dan negara. Dengan tambahan bekal ilmu yang mereka terima, semoga mereka semakin cerdas, tangguh dan istiqomah dalam meningkatkan pengabdian mereka untuk membangun kualitas insani anak-anak bangsa di bumi Indonesia tercinta ini, sehingga terwujud insan yang berkarakter mulia, yakni insan yang bertakwa, mandiri dan cendekia. Anugerahilah mereka kekuatan untuk mengamalkan ilmu yang diterima di tempat tugas mereka masing-masing, sehingga mereka memiliki ilmu yang amaliyah dan amal yang ilmiah. Ya Allah yang maha bijaksana, Engkau maha kaya dan maha alim. Kami sadar bahwa ilmu yang kami miliki sangatlah kurang. Kami sangat membutuhkan tambahan ilmu darimu ya Allah, untuk bekal pengabdian kami dan menambahkan kualitas diri kami, agar kami menjadi manusia yang berguna dan bermanfaat bagi orang lain. Ya Allah yang maha perkasa, anugerahkanlah kepada kami, khususnya kepada para yudisi, kekuatan dan ketabahan dalam menghadapi berbagai hambatan dan tantangan. Bentangkanlah jalan kemudahan di hadapan kami, sehingga kami berhasil dan sukses dalam meraih cita-cita kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, kabulkanlah doa dan permohonan kami. Hanya kepadamu-lah kami menyembah dan kepadamu-lah kami memohon pertolongan. Rabbana walamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun al mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas doa yang telah disampaikan. Dekan, Wakil Dekan, Ketua Jurusan, Sekretaris Jurusan, Koordinator Program Studi dan Senat Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember diperkenankan untuk Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.